DPR menyerah kesannya aneh. Maka saya ingin menganalisisnya pada dua hal. Karena adanya gelombang demonstrasi besar-besaran. Padahal gelombang demonstrasi besar-besarannya itu terjadi pada waktu sore hari loh. Bukan pada waktu jam-jam yang pagi misalnya. Pada saat rapat paripurna. Gelombangnya itu sore setelah pernyataan batal itu diumumkan, gelombang demonstrasinya tambah besar. Ada demonstrasi atau aksi unjuk rasa besar-besaran yang for the first time setelah reformasi berhasil merobohkan pagar DPR. Walaupun ini agak aneh juga karena orang mengatakan kok manjat dibiarin aja. Jadi maksudnya ada dramatisasinya untuk menghentikan semua ini. Ini kan sebenarnya hanya soal deal Jokowi dan partai-partai politik yang ada. Jokowi akan kehilangan Kaisang yang tidak bisa jadi gubernur atau wakil gubernur kalau seandainya tidak ada revisi undang-undang tersebut. Tapi di sisi lain sesungguhnya partai politik juga menikmati. Partai politik juga menginginkan dengan putusan MK tersebut karena mereka punya lebih punya marwah untuk membangun dan membentuk koalisi, bahkan standing alone mengajukan calonnya sendiri. Revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei, tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya loh. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini.
Rencana. Ya, saudara sekalian, menarik ya pertanyaan saya dan juga pertanyaan Sobat Era sekalian, yaitu mengapa mudah sekali DPR menyerah untuk mengesahkan atau menyetujui tepatnya ya, menyetujui dalam rapat paripurna soal RUU Pilkada yang sudah selesai kebut semalam, bahkan kebut beberapa jam oleh Badan Legislasi DPR. Kalau kita mendengar misalnya Habibur Rahman di Metro TV misalnya, ya salah satu sebabnya adalah mereka mendengarkan aspirasi, tidak ingin ada korban dan lain sebagainya. Artinya DPR tunduk pada tekanan massa. Apa iya ya? Apa semudah itu menundukkan DPR hanya dengan satu kali demonstrasi? Memang besar sih demonstrasinya kemarin, tapi toh tetap bisa dihalau dan kemudian kalau seandainya rapat paripurna mau digelar, bisa saja kan kemudian mereka bikin hybrid melalui online kehadirannya, kemudian secara fisik. Dan bukannya DPR sudah biasa mengesahkan undang-undang main gelap-gelapan, undang-undang Minerba, undang-undang perubahan undang-undang KPK, undang-undang tentang yang mengemiri kekuasaan APBN DPR sendiri, dan undang-undang lainnya termasuk Omnibus Law misalnya. Semua undang-undang tersebut adalah contoh produk legislasi yang dibuat dalam kegelapan, dalam ruang yang tidak ada partisipasi publiknya. Jadi kalau sekarang saudara sekalian DPR menyerah kesannya aneh. Maka saya ingin menganalisisnya pada dua hal. Pertama, ada alasan formal DPR untuk menghentikannya karena adanya gelombang demonstrasi besar-besaran. Padahal gelombang demonstrasi besar-besarannya itu terjadi pada waktu sore hari loh. Bukan pada waktu jam-jam yang pagi misalnya pada saat rapat paripurna. Gelombangnya itu sore setelah pernyataan batal itu diumumkan, gelombang demonstrasinya tambah besar. Ya mungkin sebagian mereka tidak update atau mereka kemudian pengen the ultimate goalnya adalah misalnya ya kemuakan dengan dinasti Jokowi misalnya. Tapi oke lah, itu satu bagian bahwa ada demonstrasi atau aksi unjuk rasa besar-besaran yang for the first time setelah reformasi berhasil merobohkan pagar DPR. Walaupun ini agak aneh juga. Karena orang mengatakan kok manjat-manjat dibiarin aja. Jadi maksudnya ada dramatisasinya untuk menghentikan semua ini. Oke, satu poin. Tapi poin yang kedua, kita kan tidak tahu deal apa di belakang layar itu. Ya, jujur saja Sobat Era sekalian, ini kan sebenarnya hanya soal deal Jokowi dan partai-partai politik yang ada. Jokowi akan kehilangan Kaisang yang tidak bisa jadi gubernur atau wakil gubernur kalau seandainya tidak ada revisi undang-undang tersebut. Tapi di sisi lain sesungguhnya partai politik juga menikmati. Partai politik juga menginginkan dengan putusan MK tersebut karena mereka punya lebih punya marwah untuk membangun dan membentuk koalisi, bahkan standing alone mengajukan calonnya sendiri. PDIP misalnya dengan PD-nya sudah mengajukan 169 calon kepala daerah. Ya, belum termasuk provinsi yang besar ya seperti DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur. Tetapi intinya, Jawa Tengah juga kalau tidak salah. Tetapi intinya adalah putusan MK itu sebenarnya membahagiakan semua partai politik. Dalam konteks DKI ada 8 partai politik yang bisa mengajukan calon. Kalau dulu sengaja di-close karena istana ingin meng-close-nya. Tapi sekarang kalau misalnya rantai istana itu merenggang, tidak lagi dikunci misalnya rantainya, maka sesungguhnya partai-partai politik memiliki kemewahan untuk bisa mengajukan banyak calon. Kalau PAN misalnya mengatakan, kalau Anies pernah mau berpasangan dengan Zita Anjani katanya, langsung kami akan okekan
Ada yang bilang begitu walaupun dibantah oleh yang lainnya. Nah sekarang dengan putusan MK bisa itu direalisasikan. Anies Zita Anjani misalnya. Termasuk juga Demokrat punya kader sendiri katanya. Walaupun Demokrat sedikit suaranya belum nyampe, tapi kan dia bisa join dengan partai buruh, partai-partai yang memang tidak memiliki kursi tetapi suaranya bisa menggenapkan 7,5% dalam konteks DKI. Jadi saudara sekalian, saya justru dalam tanda kutip curiga dengan deal di belakang layarnya ini. Apa deal di belakang layarnya? Maka variasinya banyak. Nah, salah satu variasinya itu adalah mungkinkah ada deal untuk tidak mendukung atau mencalonkan Anies Baswedan. Tidak hanya untuk partai politik PDIP, tapi juga partai politik yang lainnya juga tidak boleh keluar untuk mencari keuntungan. Karena kalau mereka mencari keuntungan dengan mencalonkan Anies, ya peluang menangnya besar. Misalnya, Nasdem mau keluar aja, kami mau mencalonkan Anies. Kebetulan dia punya kader sendiri yang juga bisa dicalonkan sebagai wakil. Let's say Sahroni misalnya, Anies Sahroni, ya kan? Asa bisa menang, ya kan? Dibandingkan misalnya Ridwan Kamil Suswono misalnya rakus, ya kan? Ya kan? Nah, karena itu menurut saya ini menarik, perlu dicermati, tapi akan terjawab secara post factum. Secara post factumnya adalah pada tanggal 27 Agustus nanti, apakah PDIP misalnya seperti dikatakan Masinton Pasaribu akan mencalonkan atau mendaftarkan Anies Baswedan. Karena suara Bu Mega gak enak banget tuh. Sampai mengatakan seolah-olah kok minta dukung PDIP, enak bener. Kemarin di mana? Kemarin sore di mana? Lalu Hasto mengatakan ya soan dulu ke PDIP. Padahal dalam kesempatan lain mereka mengatakan sudah berbicara. Kan ini jadi menarik menurut saya untuk melihat dinamika ini. Dan dalam konteks ini rupanya Faisal Assegaf menangkap juga apa yang saya rasakan ya. Dengan tulisan yang dia buat di X atau Twitter. Begini yang ditulis oleh Faisal Assegaf. Sabar Pak Anies, rakyat menyimak intrik dan perilaku politik hipokrit elit partai. Faisal Assegaf, kritikus. Setelah dibegal oleh partai-partai pro istana di gedung DPR RI untuk anulir putusan MK, kini tersiar isu PDIP pun akan bertindak serupa. Jangan biarkan Anies dan rakyat masuk ke arena Pilgub DKI Jakarta. Perlu kalian sadari, Anies dan lebih dari 50 juta rakyat yang mendukung gerakan perubahan adalah energi di balik arus gerakan protes moral. Anies dan kemarahan rakyat pada ketidakadilan tidak terpisahkan. Kalaupun akhirnya PDIP mengambil jalan berpisah dari arus gerakan perubahan, maka itu adalah pertanda semua partai takluk pada kebohongan dan kelicikan dalam berpolitik, jelas memalukan. Anies tidak sendiri. Selalu ada di hati jutaan rakyat. Kami akan terus bergerak mengkonsolidasikan semua elemen gerakan perubahan menjauh dari kejahatan elit partai. Tidak ada ruang untuk saling berangkulan dengan partai manapun yang egois, sombong dan arogan. Sabar Pak Anies, rakyat semakin hari memahami bahwa perjuangan untuk menegakkan prinsip kejujuran dan keadilan membutuhkan konsistensi. Di atas segala upaya yang dilakukan, keputusan terbaik sepenuhnya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masih ada politisi partai berhati tulus, jujur dan bersikap negarawan. Di ujung lorong gelap demokrasi yang makin hancur, semangat kebersamaan anak bangsa akan terus bersama Anies Baswedan. Rakyat yang baik tak pernah ragu untuk memilih setia dan cinta pada pemimpin yang jujur. Amanah dan istiqomah, Anies adalah harapan perubahan. Itu yang ditulis oleh Faisal Assegaf ya. Dia menangkap bahwa peluang Megawati
saya sebut Megawati saja karena keputusan partai tersebut bergantung pada satu orang saja, yang lainnya cuma pemberi masukan. Ya, keputusan Megawati untuk mendukung atau tidak mendukung Anies masih 50-50. Bahkan kalau kita lihat pidatonya, saya teringat cerita tentang Perang Bubat sebenarnya. Jadi cerita Perang Bubat itu adalah ketika utusan dari kerajaan Siliwangi itu hendak mengantarkan Putri Dyah Pitaloka, kalau tidak salah Dyah Pitaloka ya, untuk dipersunting oleh Hayam Wuruk, Raja Majapahit dengan Patih Gajah Madanya. Ketika sampai di lapangan Bubat, ya, rupanya terjadi perbedaan pendapat, itu yang saya pahami, antara Gajah Mada dan utusan dari Siliwangi, ya, kerajaan Siliwangi. Utusan kerajaan Siliwangi menginginkan agar Prabu Hayam Wuruk menjemput Putri Dyah Pitaloka, menjemput sang calon istri. Tetapi Gajah Mada tidak mau. Gajah Mada yang sudah bersumpah palapa untuk menyatukan Nusantara menginginkan bahwa itu adalah simbol dari penundukan kerajaan Siliwangi terhadap Majapahit. Nah, sudah tentu sikap Gajah Mada ya, sikap Gajah Mada yang saya ibaratkan PDIP ya ditentang oleh kerajaan Siliwangi. Akhirnya terjadilah Perang Bubat dan mudah sekali untuk membantai pasukan Siliwangi yang memang tidak dimaksudkan untuk berperang. Makanya kemudian long story kemudian antara Sunda dan Jawa kemudian terjadi pertikaian karena Perang Bubat tersebut. Itu cerita lamanya ya. Nah, pertanyaannya adalah, lalu Dyah Pitaloka sendiri akhirnya bunuh diri, ya, tidak mau juga dia dipersunting, dia bunuh diri. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, apakah kemudian Anies akan bersikap seperti kerajaan Siliwangi, tidak mau menundukkan diri? Kalau mau ya sudah, kita bernegosiasi sebagai bagian dari a win-win solution. Apakah dia mau menundukkan diri begitu saja? Karena begini saudara sekalian, kalau kita bilang enaknya saja, kok enaknya saja? Jangan lupa gerakan masyarakat ya itu didorong karena Anies Effect. Jadi RUU ini misalnya, kalau kita melihat bagian dari unjuk rasa misalnya, ya tidak bisa dibohongi, elemen-elemen Anies hadir di sana. Ya, melebihi elemen PDIP misalnya. Tentu backbone-nya adalah mahasiswa itu sendiri. Tapi saya yang berapa kali di lapangan ya mengenali mereka-mereka yang selama ini memang setia kepada Anies misalnya. Hadir ya. Karena mereka berharap bahwa RUU tersebut memang tidak disahkan atau tidak disetujui. Jadi sobat era sekalian, ini akan kita tunggu nanti kepastiannya tanggal 27 nanti. Atau sebelum tanggal 27, apakah Anies akan bersikap seperti kerajaan Siliwangi atau dia mengikuti kemauan Patih Gajah Mada, menundukkan diri ya, dan kemudian patuh. Padahal dalam konteks ini ya, menurut saya Anies tidak datang dengan tangan kosong. Kalau menurut saya ya, tidak datang dengan tangan kosong. Anies adalah jaminan bagi PDIP untuk memperbesar kuenya. Asal tidak ada kesombongan dari Megawati misalnya. Jadi kalau seandainya misalnya captive marketnya PDIP itu X, maka dengan adanya Anies itu bisa menjadi X plus. Walaupun misalnya dalam survei SMRC pendukung PDIP masih belum memilih Anies karena belum diresmikan. Kalau sudah diresmikan saya kira akan berbeda. Nah, dia menjadi akan X plus. Tapi kalau dia mengusung kadernya sendiri, maka dia tetap akan menjadi X. Dan belum tentu juga bisa menang. Karena jangan salah,
to some extent bau-bau feudalisme dan kesalahan PDIP terhadap pembackupan Jokowi selama 9 tahun paling tidak. Karena 1 tahun terakhir baru mereka wake up siuman, ya, baru berapa bulan terakhir. Maka itu tetap berbekas, ya, di hati masyarakat. Jadi sobat era sekalian, politik itu the art of possibilities. Kalau kemarin pernyataan-pernyataan dari Jarod Saiful Hidayat misalnya, mereka akan mengusung Anies Hendrar, ya. Kemudian mudah-mudahan ada partai yang belok pada tanggal 29 Agustus pada hari terakhir pendaftaran. Itu menunjukkan ketika posisi mereka masih lemah, yaitu sebelum ada putusan MK. Tapi begitu ada putusan MK dan posisi mereka sudah kuat, lain lagi ceritanya. Maka Hasto minta agar Anies soan datang untuk menunjukkan penundukan Allah Patih Gajah Mada. Tapi by the way, this is my perspective, ya, yang tidak punya kepentingan apapun, ya. Bagi saya suka kalau Anies maju untuk menunjukkan apakah ada perlawanan terhadap hegemoni istana, ya, baik istana lama maupun istana baru. Yang kedua adalah, ya, biar ada kegairahan, karena penggairah Anies ini banyak persentasenya. 40% penduduk Jakarta masih mau pilih Anies, paling tidak, dan itu paling tinggi nilainya. Jadi sahabat era sekalian, perhitungan saya tetap perhitungan demokrasi. Toh Anies jadi atau tidak jadi, gubernur atau tidak gubernur, bisa jadi tidak berpengaruh juga pada hidup saya. Tapi sebagai warga negara yang mendambakan adanya demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional, saya berharap siapapun calon-calon hebat bisa berlaga dan bertanding sehingga pemenangnya adalah memang orang-orang nomor 1 yang terbaik. Sebagaimana misalnya Victor Axelsen menang di tunggal putra, lalu An Se Young menang di tunggal putri karena sama-sama ranking 1 dunia. Nah, kalau ranking 1 itu tidak bisa bertanding, yang menang ranking 3, ranking 4, maka sesungguhnya, apalagi yang gak punya ranking, maka sesungguhnya pilkada ini tidak cukup demokratis dan terbuka untuk menyerap calon-calon terbaik bagi penduduk Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sahabat sekalian, mau dibacakan nggak komentar sobat era sekalian? Saya bacakan ya. Saya bacakan komentar sobat era sekalian di pagi ini. Ngeri-ngeri sedap ya. Oke. Jalur independen udah diisi kuotanya oleh orang gak jelas. Ya tidak pakai kuota sesungguhnya. Cuman Anies terlambat. Karena pada bulan Mei dia tidak maju, tidak mengajukan, tidak mendaftar ya. Saya berharap Pak Anies jangan gabung PDIP, partai musuh umat Islam dan rakyat. Pak Anies maju dengan rakyat dan umat. Maju kemana? Kemana Yus nih? Gak usah masuk PDIP ya. Pak Anies bikin partai. Pejuang hancurkan monster perusak demokrasi dan hukum setelah dipelihara 10 tahun oleh pro Jokower dan as piaraannya. Apa maksudnya? Di depan kader PDIP, Megawati mengaku bingung diminta dukung Anies di Pilkada Jakarta. Enak aja ya. Ya ngelihat omongan Mbok Mega nggak enak didengar, mendingan nggak usah gabung. Hampir 98 terulang semalam, selamat ijazah palsu bulan ini. Kapasitas Pak Anies jauh dari PDIP, ya enggak juga ya. saya tidak ya, tetapi dengan tokoh-tokoh PDIP ya. Tetapi kalau dengan PDIP kan enggak terlalu berlebihan kita. Saya harap Anies tidak usah nyagup daripada penuhi syarat jadi kader PDI dan jadi petugas partai. Kalau PDI nekat usung Ahok, percayalah umat Islam akan lawan dengan pilih RK karena pilihannya cuma kafir versus fasik. Saya bacakan apa adanya ya. Saya sepaham dengan judul artikel ini. Apapun partainya, semoga Pak Anies bisa berlayar. Siap, kami dukung Pak Anies. Nah, kalau ini kita menunggu keajaiban dan dari longgarnya rantai koalisi rakus ya. Ridwan Kamil Suswono. Apakah misalnya
PKS tergoda untuk balik, toh tidak ada halangan untuk Anies Suswono, Anies whoever ya from PKS, atau PAN juga mau Anies Zita Anjani, apakah Nasdem mau Anies Sahroni, dan itu punya peluang menang semua. Kan satu yang membuat mereka tidak berani adalah ikatan dari koalisi istana dan iming-iming mendapatkan kursi kekuasaan, kan itu aja. Transaksional sekali sesungguhnya ya. Oke. Kemudian bisa jadi mereka usung yang dari partai masing-masing tapi atut melawan Kim Plus lagi. Apa maksudnya? Dharma Pongrekun pilihan terbaik bangsa ini, UNI ya, kata-kata UNI. Gak usah masuk PDIP. Sebaiknya Anies dimerahkan dan merah PDI akan semakin membara. Skenario Gerindra ada dua muka. Gebrakan pertama 08 dibalik putusan MK lewat tangan Gelora dan buruh, motif untuk menurunkan nilai tukar. J dibalik H dan investornya. Apa maksudnya ini ya? Oke. Feodalisme jungto patriarki hipokrit. Buzzer RP sangat kelihatan ketakutan apabila Anies maju pilkada Jakarta. DPR sungguh kamu semua jahat terhadap rakyatmu, taubatlah. Rakyat dukung Pak Anies Rashid Baswedan. Anies harapan perubahan. Sebaiknya Anies mengambil jalur independen untuk maju ke Pilgub DKI. Ini a simple man ini. You know, your voice or your opinion is not simple anymore because now the closed door already. Nggak bisa lagi. Pintunya sudah tertutup ya kan. Oke. Hancurkan monster perusak demokrasi dan hukum setelah dipelihara 10 tahun oleh Dunia perpolitikan tidak siap menerima Anies menjadi pemain di dalamnya karena Anies menurut saya adalah representasi kebosanan rakyat terhadap permainan parpol yang tidak mendukung keinginan rakyat. Mega kayak nggak punya dosa aja udah usung si Pinocchio dan Paulus dia dulu, sekarang aja seolah dizolimin. Nanti pilkada Jakarta Ridwan Kamil versus Ahok, pemenangnya Ahok. Siapa yang di 2014-2019 mencalonkan Mulyono, kader PDIP? Opo kamsuti. Wah, sama saya juga mikir gitu. Aneh kok segampang itu DPR nyerah. Jangan-jangan ada deal di belakangnya. Salah satu pelakunya si Banteng. Buzzer RP sangat oke. Anies lebih berharga daripada PDIP. Ayo warga Jakarta yang dukung Pak Anies turun langsung dukung. Buktikan mayoritas warga Jakarta ada di belakang Pak Anies. Maksudnya dukung yang mana ya? Kan tidak ada lagi calon independen. Mak Banteng suruh calonin aja kader sendiri Zong. Paling di bawah 500.000 suaranya di Jakarta. Ciri-ciri orang berideologi komunis itu memisahkan agama dengan negara. Bahaya sekali ini, apa maksudnya? Anies sebaiknya tidak perlu menyembah-nyembah ke PDIP untuk dapat dicalonkan. Sabar dan stay pada komitmen. Insya Allah akan ketemu jalannya sendiri. Sayangnya Anies membawa politik identitas. Apa maksudnya ini? Balik lagi. Kalau kita lihat ya Ahok juga membawa politik identitas kan. Kalau mau jujur ya pemilih Ahok tuh ya non muslim ke Ahok semua. Pemilih muslim ke Anies. Itu alamiah. Kenapa kita selalu persoalkan ya? Masa orang tidak boleh memilih yang seagama? Ya, walaupun tetapi kita saling menghargai, ya kan? Karena kita lebih suka berkumpul dengan orang yang seide dan sepemikiran. Tapi sebagai bangsa tidak boleh kita ganggu kelompok lain. Tidak boleh kita potong haknya untuk ikut berkompetisi. Makanya saya katakan, saya bahagia kalau yang berkompetisi itu Ridwan Kamil, Anies dan Ahok. Itu baru keren cadas gitu ya. Jadi ini bukan hanya soal menang tapi pembelajaran dan pencerdasan masyarakat atau rakyat. Ini saya bacakan lagi, menarik soalnya. Kemudian yang relevan saja ya. Tanggal 22 Agustus 2024, hari itulah tanda-tandanya Jokowi menerima azabnya dari perbuatannya yang selama ini dilakukan Jokowi. Maksudnya apa lagi? Kenapa partai lain ketakutan kalau Anies bergabung dengan PDIP? Bapak yang tak tahu malu, anak yang tak tahu diri, dan keluarga yang tak tahu diuntung
telah membuat repot seluruh negara ya. Yang bikin repot itu terbang ke Amerika Serikat dengan private jet yang harganya sekali perjalanan itu bisa menelan sampai ratusan ribu US dollars ya, luar biasa. Apakah Prabowo akan tetap memakai dasko? Karena jika ada penghubung antara dua kekuasaan maka sejatinya dia memiliki sifat dasar seorang pengkhianat. Susahnya nggak punya partai, lebih baik bikin partai sendiri dulu, rakyat akan mendukungnya. Ya. Kemudian doa terbaik buat Bang RH loh. Insya Allah sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Mantap. Naluri Bang RH jitu memang benar. PDIP tidak akan mengusung Pak Anies. Bagiku malah bersyukur. Gara-gara satu keluarga maka rusaklah tatanan berbangsa dan bernegara. Ditambah banyak polisi yang sudah meresahkan masyarakat. PDIP adalah ambil bagian kerusakan dalam 10 tahun terakhir karena keangkuhannya dan masih nggak sadar. Tapi kalau kita ngomong sama kader PDIP merasa nggak salah mereka. Ini harus sampai ke Bapak Anies Baswedan. Jangan sampai salah ambil keputusan gabung dengan PDIP. Yang diherankan kenapa sosok seorang Anies dibenci hampir semua politikus kita ya. Begini sobat era sekalian. Kalau negara sakit itu orang sehat tuh dia nggak disukain. Kalau negara korup orang yang nggak korup tidak disukain. Kalau negara bengkok orang yang lurus nggak disukain. Kan begitu. Kalau Anda lihat-lihat orang-orang yang ditampil tampil yang mewakili negara itu kan orang cari pekerjaan semua sebenarnya. Cari kenikmatan, ya kan? Cari posisi. Ya, bukan orang yang punya track record pengabdian yang katakanlah sudah selesai dengan hidupnya. Ya, tapi mau diapain? Karena kan banyak orang memilih untuk independen dan tidak mau tunduk, ya kan? Tetapi banyak orang memilih karena takut miskin, takut lapar, takut tidak bisa menikmati kekuasaan, memilih untuk bergabung dengan suatu hal yang buruk begitu. Karena bagi saya bergabung dengan pemerintahan Jokowi itu sesuatu yang buruk. Kalau konteksnya sekarang, kalau awal-awal sih ya kita belum tahu soalnya. Masa Anda memilih Prabowo pada tahun 2014, Prabowo yang sudah ketahuan ya. Nah, sekarang pun saya tidak terlalu percaya dengan Prabowo bisa lebih baik dari Jokowi ya. Itu sobat era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita akan bahas yang lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.